Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan channel Kelas Dunia. Saya jujur aja sebenarnya mau bikin apa di YouTube itu. Bingung ya, mau bahas bangunan itu saya spesifik memang kalau untuk bangunan. Karena memang jualan saya adalah jasa bangunan, jasa tukang bangunan, dan juga sebentar lagi akan ada satu garapan lagi bagi saya, yaitu untuk memasarkan ban motor. Jadi yang saya lakukan biasanya itu paling umum yaitu menghajar Facebook Marketplace dan juga Instagram ya. Itu dan juga TikTok. Jadi Facebook Marketplace, kemudian Instagram dan TikTok. Itu saya TikTok ini hanya sekedar upload, belum sampai TP-TP gimana gitu. Kalau Instagram itu saya DM, kemudian saya bikin konten tentang bangunan, kira-kira begitu. Di Facebook Marketplace juga demikian. Nah kemudian masalahnya ini di YouTube ini untuk apa? Akhirnya daripada bingung ya kan, banyak sekali yang bisa dibahas di YouTube ya. Bikin podcast ngobrol-ngobrol seperti ini itu juga ya menurut saya itu bisa jadi salah satu alternatif ya. Sebenarnya saya podcast itu sejak tahun 2016 nggak salah. Waktu itu saya ada namanya channel yaitu Transjuanda TV, transjuanda.com. Waktu itu saya punya website ya, kemudian saya lepas ke teman saya, sekarang dipegang sama dia. Jadi waktu sebelum corona itu saya bikin, memang aktif di Bandara Juanda, dan kemudian kena corona dan amblas ya. Jadi emang sepi sekali bandara. Akhirnya saya coba untuk mikir-mikir yang lain. Waktu itu saya sempat bikin namanya satu acara gitu di YouTube, namanya adalah Plat L. Dan itu acaranya ngobrol-ngobrol. Jujur aja waktu itu saya terinspirasi sama Joe Rogan ya. Jadi Joe Rogan yang ya sampean kenal sekarang, ada channel yang terkenal sekali tentang podcast yaitu Joe Rogan Experience. Dari situ kemudian bikin acara talk show aja kayak gini begitu, ngobrol-ngobrol begitu. Jadi akhirnya bikin. Tapi karena memang malas ya, jadi akhirnya tidak dilanjut. Jadi waktu itu syukur alat-alat yang saya gunakan di podcast itu juga sempat saya gunakan untuk channel indoor, bikin konten indoor ya di ruangan sekarang ini, di rumah. Dulu waktu itu ada di kantor teman saya bikin ngobrol-ngobrol di situ dengan tamu misalkan, atau teman lama yang datang, itu saya ngobrol-ngobrol di situ sama mereka bahas bisnis umroh, bahas tentang kenakalan misalkan ya, bahas tentang ada yang teman saya itu ada bikin jadi motivator begitu. Jadi hal-hal semacam itulah kira-kira. Nah, akhirnya di channel Kelas Dunia ini ya saya kan podcast juga ya, daripada anda sama sekali. Karena memang YouTube ini kan kalau menurut saya itu emang tentang entertainment ya, tentang show. Nah kalau ini barusan nyadar juga, itu ada video di YouTube itu yang tentang ini tentang tukang ya. Jadi ASMR tukang gitu, dan depannya itu cuma gambar foto aja, kemudian ada suara-suara para tukang bekerja. Itu yang lihat juga ratusan ribu ya. Akhirnya saya cobalah bikin ASMR, kalau masalah tukang ngerjakan itu saya videokan gitu. Nah sambilannya apa ya? Sambilannya ya podcast begini aja dah gitu kan, kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Jadi saya mohon maaf sekali kalau memang Anda melihat video ini dan waktunya banyak terbuang, tapi saya akan berusaha untuk bisa membahas hal-hal yang memang positif, hal-hal yang mungkin membangun, hal-hal yang kata internet marketer itu bervalue ya, bervalue. Oke. Yang pertama kali yang saya akan bahas adalah tentang yang satu ini, yaitu Instagram. Saya sebenarnya itu saya tidak terlalu aktif di Instagram awalnya itu. Nah mungkin Anda yang sudah mendengar cerita-cerita di Instagram, kenapa saya akhirnya merengkuh juga Instagram dan TikTok, itu waktu bulan puasa itu ada orderan dari salah satu customer begitu. Taunya dari Instagram beliaunya ini. Saya tanya, Bu, tahu dari mana? Dari Instagram malahan. Wah, Kelas Dunia. Jadi waktu itu ada garapan kanopi, dan juga akhirnya minta bantuan untuk mengharapkan juga cat ya, ngecat bagian luarnya, bagian luar rumah, kemudian pagar juga kita kerjakan. Jadi taunya dari Instagram. Nah Instagram itu akhirnya saya kerjakan. Saya mulai posting di Instagram. Pas saya pakai akun Instagram saya yang lama,
namanya dulu Donat Brewok, sekarang saya ganti menjadi Jasa titik Tukang Surabaya. Jasa Tukang Surabaya. Jadi di situ bahas bangunan-bangunan, bahas misalkan ya apapun ya terkait dengan bangunan. Dan di situ saya ternyata di Instagram, ya sekarang kan zamannya Instagram dan TikTok ya, banyak sekali ini hal-hal yang bermanfaat itu dari Instagram dan TikTok gitu ya. Salah satunya itu Anda bisa melihat ya, karena saya sering seneng gitu lihat rumah itu, misalkan di sini ada properti murah Surabaya, lihat rumah yang ciamik begini itu seneng gitu. Di awalnya lihat di awalnya dulu. Awalnya rumah minimalis ya, gede ini. Rumah minimalis begini ini jelas di perumahan ya, masih dikerjakan sama Pak Tukang. Dan modelnya sekarang rumah sekarang tuh ngotak-ngotak begini, emang lagi ngetren ya. Waduh, granit bro, kelas dunia ya. Kamar mandinya itu wah bagus-bagus, seneng gitu kalau lihat, wah inspiratif gitu kan. Materialnya beli di mana gitu ya, paling enggak ya jauh-jauh dari ya toko bangunan, toko keramik begitu, atau misalkan toiletnya ini juga bisa di ya toko-toko yang terkenal kayak Depo Bangunan misalkan. Waduh, bagus-bagus yang ngotak-ngotak begini sekarang model rumah itu. Kotak-kotak. Kalau ingat-ingat zaman rumah di tahun yang film-film di G30 SPKI itu tahun 60-an gitu ya, masih kokoh berdiri, bahkan yang lama-lama zaman-zaman Belanda juga masih berdiri kokoh gitu. Nah, sekarang trennya jadi kotak-kotak begini ya. Jadi kotak-kotak begini. Seneng gitu ngelihat seperti ini itu. Oke, kita baca ya. Manyar Surabaya. Rumah yang ini itu 6x20, panjang bro, 6x20, 2 lantai, 3.500 watt ya. Harganya 2,75 miliar nego. Aduh, 2,75, 2.750 juta. Mahal-mahal sekarang rumahnya, tapi memang bagus rumahnya bro. Harga rumah Surabaya apalagi kawasan Manyar ya mahal ya. Lagi ini juga yang dari tadi ini juga sama postingannya. Ini pakai apa ini? Pakai Alderon, kayaknya pakai ini ya, pakai saya mungkin bukan spandek ya, bukan ya. Kalau spandek janganlah, kalau dipakai rumah rame sekali. Saya pernah punya cerita, orang lagi ngerjain rumah begitu pakai genteng metal, rasanya rame banget. Jadi ke besi ya begitu. Lebih baik pakai genteng biasa, atau misalkan kalau Anda punya duit gitu pakai genteng keramik ya, LLO pakai genteng pres. Mending lagi itu pakai asbes ya. Kalau asbes itu asal ndak ada orang yang melihara burung dara gitu ndak masalah ya. Jika sawat-sawat doro gitu kan, jika ya kalau mungkin ada hujan abu atau hujan es ya masalah ya. Tapi selama itu ndak terjadi begitu, pakai asbes saja, murah gitu. Jual rumah second siap huni terawat, harganya 2 miliar nego, Nirwana eksekutif. Gede ya ini ya, 8x20 bro, wah sak lebar-lebar 8x20 ini lego ya. Dan ini kelihatan banget ya, itu kalau menurut saya pagernya itu yang pager lama gitu, model-model begitu pager lama ya. Karena saya juga sering mengerjakan pager itu, sekarang buahnya ya pagar-pagar itu pakai expanded gitu. Ada yang anggap itu sebagai kawat ram-raman biasa, padahal bukan, itu adalah expanded gitu. Dan itu mahal gitu kan. Dan kadang juga rumahnya bagus tapi pagarnya itu minimalisan begitu, enggak mungkin selera juga ya. Yang bagus kan mungkin di model pakai kayu asli gitu, ada kombinasi kayu asli, bukan kalsiplang tapi kayu asli gitu. Bagus, atau di model klasikan gitu ya pakai plat gitu, wah lebih gagah lagi gitu ya gitu. Jadi Instagram memang banyak sekali yang bisa dipelajari ya, terutama dari kawasan-kawasan, misalnya kawasan-kawasan dari halal, misalkan rumah itu banyak ya. Ini saya juga ikut nih Cheap House Japan ya. Jadi 68.000 US dollar Komatsu Ishikawa, rumahnya begini ya. Bagus-bagus rumah Jepang, kayu bro, rata-rata kayu ya.
Mungkin di sana banyak gempa kali atau gimana gitu. Bedroomnya juga tipe lama begitu ya. Tapi asik gitu, rumah-rumahnya khas banget ya, khas Jepang begitu. Saya nggak tahu berkembangnya desain-desain Jepang apakah juga mengarah ke minimalisan sekarang itu. Kalau di Indonesia kan sekarang berubah tuh, seleranya minimalis semuanya, depannya minimalis, kotak begitu. Jadi mantap nih Instagram. Saya juga akhirnya bikin postingan-postingan Pak Bro di Instagram tuh, kayak apa namanya, misalkan yang ini nih ya, saya update harga material bangunan tahun 2022 gitu ya. Jadi ya cobalah bikin postingan yang kira-kira bisa memberikan Anda informasi atau ya sekedar mungkin semoga aja memberikan value ya. Harga besi sekarang gila-gilaan bro, harga besi ya, edan-edanan. Ini juga denah rumah, ini saya denah sih gampang ya, bikin di SketchUp gitu banget. Pakai tulisan tangan juga bisa gitu, paling gampang pakai tulisan tangan, karena kalau denah itu kan kesannya itu keren gitu ya, tapi kalau ditulis tangan, padahal banyak loh tukang itu hanya gambar tangan aja, ini ruang berapa, ukurannya berapa gitu udah cukup ya. Bagus, ini saya bikin sendiri begitu. Ini rumah ukuran 5x5 misalkan, tapi dan harganya memang harganya bangunan itu kalau rata-rata itu ya sekitar 3 juta per meter persegi lah. Itu sudah mungkin harga max ya. Jadi harga Anda bisa dapat granit di situ, Anda bisa dapat apa kasarannya itu bata yang silikon gitu ya. Kemudian perekatnya juga MU. Kemudian mungkin misalkan plafonnya mereknya Knauf gitu 3 juta itu. Dan memang undi-undi. Makanya kalau saya tawarkan itu biasanya saya tawarkan jasa aja kalau materialnya bisa diambil dari galangan terdekat ya. Mungkin ada galangan langganan yang harganya juga bersaing misalkan, itu bisa ambil di situ. Dan bagi saya ya mending saya ambil jasanya saja, karena kalau sama materialnya biasanya kan kelihatan mahal begitu ya. Ya kalau bangun rumah sampean materialnya, kita jasanya saja. Dan borongan ya. Jadi mending saya harga borongan. Jadi borongannya sekian begitu, 30% dari material rata-rata begitu, atau 20% dari material tergantung. Untuk rumah ukuran 5x9, 6x12, kalau untuk 2 lantai itu pengalaman kita 3 bulan pengerjaan, itu 5 orang ya. Dan kenapa kok gini, biasanya itu kan tukang itu kan grup-grupan ya, kayak apa namanya, kayak biasalah grup-grupan. Itu juga begitu, itu ada fungsinya juga grup-grupan itu, supaya kita tahu satu sama lain. Jadi kalau kita ngerjain rumah gitu, kemudian ada orang sebelumnya juga ngerjain situ, itu kurang, agak perlu adaptasi ya. Kadang kalau kita nggak kenal itu juga rawan untuk bentrok gitu. Jadi mending satu mandor diatur semuanya begitu ya, lebih enak begitu. Saya tadi itu juga ada yang WA begitu, minta Pak ada tukang nggak gitu. Ada Pak gitu. Nah tukang gajinya berapa Pak kalau disampaikan? Untuk kepala tukang itu saya 250, 300 sampai 200 itu kepala tukang. Kemudian kalau tukang biasa yang pengalaman dulu ya, tukang batu itu 160 kalau saya ya, 160 150. Kemudian kulinya 120. Nah, yang pemilik rumah ini untuk kuli 90.000 lepas ya, kemudian untuk tukangnya itu 120 gitu. Wah, kalau itu berat Pak, menurut saya berat Pak kalau harga segitu. Nah, gini Mas, nggak apa-apa sampean harga segitu, tapi cuma sampean lihat dulu detail pekerjaannya. Kemudian saya datang ke daerah Sidoarjo, ke lokasi tersebut. Saya melihat bangunannya kira-kira ukuran 6 ya, 6x7 atau 6x8 kalau nggak salah segituan. Memang di pinggir jalan dan kayak seperti ruko begitu. Saya masuk ya. Sebenarnya saya juga nggak begitu minat ya, karena memang sudah ada mandor di situ sebelumnya lah. Kalau saya masuk begitu beserta teman-teman saya gitu kan, ya apa gitu ya. Jadi memang akhirnya tidak saya ambil,
karena memang ya tadi itu sudah ada mandornya, dan karena memang kekurangan tukang ya mending Pak Mandornya itu yang cari kan begitu, bukan pemilik rumahnya. Nah, waktu itu emang saya, Pak ini saya nggak bisa Pak, ya mohon maaf, bukan karena kami nggak mampu, karena memang nggak enak sama mandor sebelumnya gitu kan, tahu-tahu kita orang baru di sini masuk gitu, jadi jaga perasaan juga. Model-model begitulah, jadi mending kita dari awal ngerjain ya, dan juga jadi pertanyaan gitu, kenapa kok mandor sampai tidak ada tukang gitu kan. Sempat saya ketemu tukang di situ, salah satu tukang ya gitu, saya ngobrol, gimana ada berapa orang? Hanya 4 orang Pak, dan itu bangunan 3 lantai. Lah kenapa 4 orang? Saya kerasanin Pak di sini Pak, omong gajinya 120, ndak ada kopi, ndak ada rokok, hanya air minum itu pun dibeli sendiri katanya. Nah urusan begini kan kadang juga urusan tepos liro ya, jadi emang lepas, terutama rokok ya 150 itu 160 itu udah lepas rokok dia sendiri. Tapi biasanya juga ada tambahan-tambahan dia kayak kopi gitu sebagai apa ya, sebagai ya pemanis saja lah, pemanis. Kadang juga itu ada hitungannya juga, jadi memang bangun rumah juga ada selisihnya, makanya hitungan per meter persegi itu 3 juta itu hitungan yang sekarang ya, hitungan tahun 2020, 21 sampai 22 hitungannya segitu. Kalau juga ada appraisal bank itu kan, bank juga bisa menilai bangunannya ya rata-rata segitu. Jadi begitu untuk urusan bangunannya. Jadi ya sambil cerita begini itu udah 17 menit ya. Oke. Ini tentang bikin video di YouTube, dan saya harus akui betul bahwa konten kreator itu memang pekerjaan, kalau memang ibarat kata itu kita nggak suka itu berat ya, dan memang hanya orang-orang yang suka aja dengan dunia kreasi video di YouTube itu yang menurut saya juga, orang bikin ratusan video belum tentu juga banyak viewsnya dan banyak subscribernya, tapi rutin aja bikin itu sudah merupakan hal yang mantap bagi saya, hal yang kelas dunia ya. Saya sendiri merasakan di channel kelas dunia ini sudah ada, kalau nggak salah sudah ada 146 video ya. Sebentar saya lihat dulu di channel saya sebentar. Iya. Seratusan video ya, dan itu hanya mendapatkan 45 subscriber. Gila-gilaan ya. Jadi 140-an video sudah saya bikin, dan alhamdulillah saya seneng aja sih, seneng aja. Memang katakan apa ya, ada yang memang benar-benar pengen jadi YouTuber, akhirnya meluangkan waktu untuk bikin apa sitkom begitu atau apalah gitu ya. Memang ya perlu totalitas juga ya, karena memang nggak ada yang bayarin kan, yang bayarin kan dari views nantinya gimana, itu pun juga di ibarat kata itu bagi hasil lah, yang YouTube sebagai penyedia infrastruktur dan konten kreator sebagai orang yang ngisi itu. Jadi awal-awal ya nggak mungkin dapat gajian gitu dari YouTube rutin. Dan memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penuh dedikasi, bukan pekerjaan sih menurut saya sih, hobi aja ya, bisa sharing-sharing ke orang-orang gitu ya, tentang ya informasi-informasi apapun kayak di podcast begini. Saya benar-benar apresiasi orang yang benar-benar memberikan yang terbaik untuk channelnya ya. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya merasakan sendiri. Ini baru berapa bulan ya baru bikin video ya. Idealnya itu seminggu 3 kali kalau serius ya, atau seminggu sekali lah. Ternyata target itu sulit bro. Ya akhirnya kadang kala upload, kadang kala tidak gitu. Tapi saya berusaha untuk upload. Keganggu kanan kiri sebenarnya. Ya ini urusan malas juga ya, urusan malas sebenarnya bikin video seperti ini tuh. Malas karena apa ya? Karena mungkin capek dengan pekerjaan yang lain. Tapi saya malasnya itu karena terpengaruh dengan salah satu game online tuh, namanya Higgs Domino itu. Waduh, sudah parah itu ya. Itu parah menurut saya tuh. Ya akhirnya gini aja dah. Saya coba untuk batasi main, tetap main karena memang itu mengasyikkan, tapi seminggu sekali aja. Lainnya 6 harinya yang lain dipakai untuk kerja. Itu cara, mungkin cara paling wise. Ya paling wise ya memang tinggalkan sepenuhnya ya, tapi karena memang mengasyikkan ya udahlah kita batasin aja seminggu sekali gitu, coba ya. Jadi begitu.
Ada yang di sini juga mainan begitu. Saya kira sekarang nggak lanang, gak wedok, gak tuwek, gak enom, kabeh main ngono kabeh, info terus ya. Amburadul ya. Nah, saya juga ada cerita nih. Kemarin tuh saya ke bengkel ya, karena sepeda saya itu sudah jatuh 4 kali, bro. Kampret, 4 kali saya terpleset dan sepedanya itu jatuh. Padahal juga barusan ya, alhamdulillah dapat rezeki itu beli gitu. Tapi jatuh 4 kali ya, akhirnya ngesrek ya. Ngesrek itu ada suara srek gitu ya. Dan kemarin tuh waktunya ganti oli, karena memang saya untuk urusan sepeda itu jarang dan mungkin sedikit tidak percaya dengan dealer resmi gitu. Nggak tahu ya, pokoknya bawaannya nggak percaya aja. Saya beberapa kali itu nyerviskan Supra itu, awalnya itu double starternya bisa pak, tapi kemudian setelah saya masukkan keluar, padahal saya ganti dulu dan tune up, itu ternyata double starternya nggak bisa. Nah, padahal ini urusannya ganti uli dengan double starter apa? Tidak ada, itu nggak bisa. Saya protes begitu orangnya, kemudian tapi nggak bisa kok pak. Wah ini parah ini. Itu salah satu pengalaman buruk saya di bengkel dealer ya. Akhirnya saya coba cari informasi ke teman-teman gitu, bengkel-bengkel mana yang memang benar-benar kredibel ya. Sebelumnya saya ke bengkel, saya orangnya udah pindah ke Trenggalek ya. Sekarang dapat lagi di daerah Kepuh Kiriman pak, anak Solo tapi kayaknya menikah dengan orang sini ya, namanya Fajar. Itu pun saya kenalnya dari Udin. Nah Udin inilah saya tadi cerita di awal, nanti ada garapan ban sepeda motor, nggak apa-apa sini saya marketingkan begitu ya. Sebagai tambahan lah gitu ya, tambahan lah di luar juga menjual jasa bangunan itu. Karena ban kan meskipun mobil itu ganti listrik, sepeda motor ganti listrik, ban ya tetap bulat gitu ya, nggak mungkin kotak ya, bannya tetap masih ada. Saya dari Udin itu awalnya gini, Udin itu punya sepeda motor tuh, barusan dapat tukar langsung ya, Vario. Dia sebelumnya itu Vario, kemudian ditukar sama GL Garapan ya. Tapi GL Garapan ini trouble terus, punyanya orangnya teman saya. Akhirnya gini aja, kamu mau Din? Mau, karena dia suka dengan modifikasi motor. Akhirnya motor itu diijoli, GL Garapan tadi diijoli dengan Vario. GL-nya ini sama si Udin dimasukkan ke Fajar tadi itu di Kepuh Kiriman, 4,5 juta ya untuk dandani semuanya, karena ternyata emang dalemannya amburadul, itu diganti habis 4,5 juta dan sekarang enak dipakai, enak tinggal ganti oli saja, mungkin rantainya agak kendor dikencengin ya, jadi bisa double starter juga, jadi enak, bedanya kenceng ya. Mau beda Garapan suaranya juga CP itu kan gila nih ya, GL Garapan suaranya kan gila nih kabeh gitu. Nah saya kesana untuk nyervisin malam, karena Udin itu juga ketemu kemarin di warkop sama saya. Din ada itu, bisa nggak warkopnya itu? Warkopnya apa? Bengkelnya itu memperbaiki jam 6:30. Oh bisa pak. Saya langsung ke lokasinya dan di sana ketemu gitu. Ini penyebabnya sakitnya apa ya? Kesek-kesek itu juga untuk tune up, juga untuk ganti oli. Habis 171. Dan alhamdulillah ya bagus ya garapannya. Saya senang, dan nanti mungkin garap-garap yang lain kalau ada sepeda misalkan Supra begitu, saya akan bawa ke sana sama dia juga sering diminta restorasi sama orang ya. Karena ternyata juga suka 2 tak lah. Saya pecinta 2 tak. Vespa King ya, dia punya King tuh. Kingnya itu saya coba Kingmu. Saya ancep no di Brigjen Katamso, kenceng memang ya. Udah pak, nanti kalau memang ada dana sekian 8 juta, monggo saya mencari King. Oh iya siap, saya ready untuk terima gitu. Memang King ini kelas dunia sekarang ya. Saya ada Vespa di rumah dan memang ada rencana saya jual, tapi kok ya eman-eman begitu, nggak dapat lagi. Tapi nanti dilihat aja lah, karena mungkin alasan kebutuhan bisa aja dijual kan. Tapi ya memang eman kalau menurut saya. Jadi itu montir yang bagus menurut saya, dan bisa jadi langganan begitu, karena memang garapannya bagus.
Grand-nya teman saya itu juga gitu. Honda Grand-nya tahun 96 itu bermasalah, dibawa ke situ selesai. So tinggal ganti oli sering ya, dan nggak nabrak gitu. Itu alhamdulillah dapat montir yang bagus dan bisa jadi langganan ya, bisa jadi langganan. Itu sedikit cerita tentang ya, karena motor ini penting ya. Saya pernah itu keliling tuh pakai, waktu itu masih pakai Vespa ya, dan kerasa banget memang boros kan. Ini mobil, ini sepeda hobi, kalau dibuat kerja juga ada sih ya, Vespa tua yang dipakai kerja, cuma kan memang bensinnya itu bro 150 cc 2 tak gitu. Akhirnya memang sepeda kerja yang enak itu ya Beat, kemudian Scoopy gitu ya, apalagi ya mungkin yang lain lah, Supra gitu, atau yang Suzuki itu apa sekarang itu apa, Fazio yang lagi muncul ya. Memang apa ya, sepeda-sepeda yang irit gitu karena sangat mendukung sekali ya, keren gitu ya. Honda Grand tahun 96 itu iritnya naudzubillah Pak, 1 liter sampai Mekah itu. Jadi memang sepeda-sepeda gitu enak ya. Dan sebenarnya stigma sepeda lama menurut saya itu nggak usah takut ya, asal nemu montir yang bagus, montir yang benar-benar montir gitu. Dan dia tinggal info-info saja, ada nggak montir yang bagus. Dan kebetulan saya ada referensi, silakan datang aja ke Kepo Kiriman, ke bengkelnya Mas Fajar. Itu kalau Anda punya sepeda apapun jangan takut. Nggak punya duit nih, mau nyicil misalkan, dan mungkin kesulitan nyicil, beli sepeda second aja, Supra begitu 45 juta itu apa namanya, tinggal diservisin di situ ya, nggak khawatir gitu kan, tinggal keluarin biaya, semuanya kayak sepeda normal, sepeda muda lagi ya. Dan bener loh, itu sepeda kerja itu memang beda dengan sepeda hobi ya. Salah satu customernya Fajar ini punya rumah di Citraland ya, dan pecinta 2 tak. Dia punya Ninja RSS apalagi tuh, pokoknya sepeda 2 tak lah, Alpha Champ gitu. Itu setiap hari kemana-mana pakai Beat Pak. Kerjanya kan di Tambak Sawah situ, rumahnya di Ciputra, Surabaya, kerjanya di Tambak Sawah, Sidoarjo. Setiap hari bawa Beat gitu. Tapi kalau lagi ngetren, lagi hobi gitu, dibawa lah sepedanya itu, sepeda 2 tak yang harganya mahal-mahal gitu. Ada King, Ninja yang 2 tak bro, kelas dunia. Saya pernah coba sekali Pak, dan di Ninja apa ya, Ninja RR kan, atau SS lu RR ya. Ninja itu saya coba, saya kencengin, saya takut mati, emang sepeda itu kenceng banget. Oke. Nah, saya juga mau sharing tentang menjual jasa tukang bangunan ya. Jadi saya melihat prospek yang bagus banget di dunia bangunan ya, dan itu juga dari pengalaman. Memang ada kita 5 kumpulan begitu, tukang-tukang gitu, dan semuanya domisilinya di Semolwaru, Surabaya. Nggak, kayaknya ini masuk kalau kita kenalan dengan dunia internet. Kita kan satu grup gitu ya. Dan akhirnya ya cobalah saya kenalkan gitu lewat sebuah akun Instagram dan TikTok gitu. Ya kalau emang ada, plus juga iklan di Facebook Marketplace. Dan iklan di Facebook Marketplace itu ternyata kalau jualan jasa nggak bisa ya, bener ya? Agak tricky kalau jualan jasa. Nah, harusnya barang melulu ya. Dan saya bikin sudah ada 15 iklan ya, dan memang efektif. Menurut saya efektif. Ngukurnya gampang. Ngukurnya itu dari yang kontak ya. Ternyata ada yang kontak juga gitu. Dan kalau sudah kontak ke WA gitu, atau misalkan ke messengernya Facebook, itu kan berarti memang jalan gitu. Sama juga Instagram saya add banyak akun ya. Itu dari 60 atau 50 follower waktu itu akun saya yang lama itu, kemudian saya ganti menjadi jasa.tukang.surabaya. Itu nambah jadi 215. Berarti memang ya kemungkinan juga barang ini atau jasa ini juga laku. Banyak orang itu cari tukang yang benar-benar ahli. Dan memang ya maaf ya, memang tukang yang memang pengalaman itu ya memang harus dihargai betul. Artinya
penghargaan itu kan gampangnya lewat gaji itu tadi. Jadi gajinya ya sekitar gitu 150. Gini, kepala tukang itu yang di sini tuh bergaji 250 sampai 300 dan memang pengalamannya 20 tahun Mbak Bro di bangunan itu, dan kualitasnya yang benar-benar terjaga kalau untuk urusan bangunan, dan itu emang harus diapresiasi segitu. Jaminannya adalah kalau dipegang itu orang tersebut ada gambarnya, bangunan sesuai dengan yang digambar, itu wajib dan tanggung jawab yang besar. Kita nggak bisa misalkan karena untuk alasan harga murah dan lain sebagainya ya, akhirnya ya di proyek sih gitu harganya ya. Di proyek-proyek itu kan kuli 90.000, tukang harus 20 ya proyek bro kan gitu. Ini kan rumahan gitu ya, berbeda gitu. Dan ya menurut saya sih emang perlu apresiasi ya, kita perlu mengeluarkan duit juga karena memang pengalaman, ilmu banyak terendap di situ, banyak dicari juga, maksudnya waktunya juga lama gitu kan untuk bisa jadi tukang yang benar-benar bagus gitu. Jadi saya nawarin jasa ini lewat ya online. Yang saya tembak itu Facebook Marketplace. Saya dari target 100 masih 15 iklan yang baru terrealisasi ya. Kemudian di Instagram saya bikin postingan-postingan Instagram sama Reels sama TikTok itu sebenarnya sama ya. Saya bikin sama aja. Kalau di TikTok kan 3 menit sekarang, kalau di Reels kan masih setengah menit gitu. Setengah menit, iya bener ya, 1,5 menit ya, 90 detik. Itu akhirnya saya sesuaikan aja lah, bikin Reels ya, kemudian juga nanti diupload di TikTok. Bedanya cuma template-nya aja. Biasanya kalau di Premiere Pro itu saya garap gitu untuk peletakan caption yang ada di video itu saya pakai template, ini Reels, ini untuk TikTok karena memang beda crop-cropannya itu beda. Nah, apakah ini jalan? Ya alhamdulillah sih selama ini masih kontak ya. Belum ada yang deal. Kemarin ada yang tanya plafon, kemarin juga ada tanya untuk pemasangan granit ya. 4 kali 14 meter itu daerah Ampel sana. Yang plafon itu di daerah Kenjeran ya, di perumahan Angkatan Laut. Jadi di situ ya alhamdulillah nyantol gitu. Tinggal nanti kita follow up gitu. Kalau bisa ya iklan kita menyentuh bahkan mungkin seluruh penduduk yang ada di area itu di Surabaya misalkan. Biar tahu semuanya ada jasa tukang Surabaya nih begitu. Jadi ini sedang saya jalankan sekarang. Terus juga tentu urusannya dengan konten ya. Jadi ya kalau jualannya jasa bangunan ya kontennya tentang jasa bangunan. Kalau kemudian saya putuskan gini, di channel Kelas Dunia ini yang juga ibarat kayak kita itu jadi jendela, jadi corong untuk mengenalkan jasa bangunan ini, itu untuk uploadan bangunan ya ASMR. Kalau untuk untuk yang lain ya saya bikin podcast seperti ini, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi emang gimana baiknya begitulah isinya konten tuh, isinya channel tuh. yang pertama itu yang paling penting itu mudah. Kalau urusannya mudah itu kan berarti kalau saya sih ya kayak dokumentasi aja, dokumentasi bangunan gitu, kita lagi ngerjain gitu kan, saya syuting gitu aja. Plus juga modcast kan gampang ya, kita ngobrol ngalor ngidul dan mungkin saja kita bertukar pengalaman lewat sebuah obrolan itu ya di video itu. Jadi memang ya itu bagi saya mudah gitu. Akhirnya ya saya bikin podcast seperti ini ya untuk mengisi mengisi channel di YouTube gitu ya. Syukur-syukur bisa diminati, syukur-syukur bisa sampean kenal kita, sampean juga mungkin mendapatkan value dari ini ya, dari video ini. Saya harap begitu. Kalau nggak dapat ya mohon maaf gitu. Baiklah, saya kira itu juga sudah lama ini. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sudah mampir di channel Kelas Dunia. Ikuti juga Instagram
di jasa.tukang.surabaya, plus juga TikToknya namanya sama. Dan semoga saja kita bisa bertemu dan mungkin kita bisa bertukar pikiran dan ngobrol-ngobrol satu sama lain. Demikian, terima kasih banyak atas waktunya dan atensinya. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.